situ. Oke. Mau ke situ. Situ aja dikit. Miara. Tipika nah. Ini buah dong can panen raya teh. Indonesia dan budaya ngopi sepertinya nggak bisa dipisahin. Indonesia tercatat sebagai negara pengkonsumsi kopi terbesar kelima di dunia dengan total konsumsi 2.300 ton pada tahun 2016 dan 2017. Kalau misalnya satu cangkir butuh 20 gram kopi, artinya masyarakat Indonesia menghabiskan 115 juta cangkir kopi dalam 2 tahun. Nah, nggak cuma rajin minum aja. Menurut Organisasi Pangan dan Agrikultur Dunia atau FAO, Indonesia berada di peringkat 4 produsen kopi di dunia dengan produksi sedikit di atas 10 juta karung kopi. Kalau soal pamor, mungkin kopi asal Aceh Gayo, Toraja, Mandailing, atau Wamena yang lebih akrab di kuping para pecinta kopi. Tapi kalau soal kualitas, ada satu daerah penghasil biji kopi yang ternyata sudah diakui dunia. Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari ini berada di selatan kota Bandung. Desa ini adalah salah satu penghasil kopi di kaki gunung yang saat ini namanya sedang naik daun. Tapi kopi satu ini sedikit berbeda. Sering disebut dengan kopi hutan karena belum ada nama pasti untuk jenis kopi dari Desa Mekarjaya. Ini adalah Bapak Uu Lendani, seorang mentor pertanian yang sedang fokus mengembangkan kopi dari Desa Mekarjaya. Kopi di sini semuanya punya sejarah lebih lama daripada tempat yang lain. Karena sejarah kopi di sini dimulai sejak zaman Belanda. Di sini, di tempat ini, tinggal 3 orang Belanda. Saya awalnya tidak paham kenapa di sini ada kopi gitu kan. Padahal yang terkenal di daerah lain. Kalau lihat ketinggian, ini ketinggian sudah 1.200. Tapi kita rasakan kan masih hangat. Jadi pertanyaan saya terjawab, kenapa di sini ada peneliti Belanda ke sini? Karena ini daerah yang spesial. Terus kualitasnya bagaimana, Pak? Kami sendiri di sini orang baru di kopi. Tapi berdasarkan testimoni dari berbagai orang yang datang ke sini, baik yang dari Ciwidey, dari Gunung Sangar, dari Garut, mereka selalu beli kopi dari sini. Katanya kopinya lebih enak, gitu kan. Gitu. Jadi dengan cara begitu kami tumbuh rasa optimis bahwa kopi kita ini terbaik, gitu kan. Contohnya di daerah lain, Pengalengan nih contohnya. Ini saya ukur cuma bicara kalau ini dengan fakta udah jelas bahwa ini hutan kopi, ini hutannya, ini kopinya, tegakannya pinus, nangka, duren juga ada, dan jamu tuh, pisang ada itu. Anu kebanyakannya itu pohon pinusnya itu, tegakan yang paling kerap mah. Oh, cara metiknya kopi, miara kopi. Teh, saya ngalakna anu kieu. Nah ini teh anu lebeut nu beureumna ieu, Pak. Ieu belah deui. Ieu, Pak. Ieu aya lebeut ieu, Pak. Ieu. Nih. Salah satu petani yang sedang fokus mengembangkan kopi hutan adalah Abah Daum. Warga lokal yang baru 2 tahun belakangan ini mendalami produksi kopi. Terus dari hutan teh yang pertama mipit sampai ka dikumbah, disortir, udah nyortir baru dipulper, udah dipulper baru
dijemur sampai selesai. Nah, itu. Yang dilepas 1 bulan sekali yaitu sakintal ngeluarkan. Sakintal. Tapi memang dibatasi sekuintal aja. Dibatas supaya cukup kena musim lagi. Supaya konsumen teh nanyakeun kopi teh ada kopinya. Iya, ada stoknya. Ya ulah nepi ka sampai ka bicara kopi gak ada kopinya. Nah, untuk beli teh kan ada. Maka ini kebanggaannya ini proses honey di mana-mana banyak. Kulataran honey mah prosesnya nggak bisa langsung di kebun, diolah langsung jadi duit selesai. Kalau yang itu, kalau ini nggak bisa begitu kan, prosesnya itu minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun layak layak dimakan, layak diolah itu. Ada beberapa cara melakukan proses biji kopi. Salah satunya adalah honey proses yang membuat rasa kopi lebih manis dengan tingkat keasaman seimbang. Tapi honey proses ini butuh waktu lama. Petani akhirnya sulit menggantungkan hidup dari penjualan kopi saja. Kopi untuk menghasilkan produksi harus menunggu sampai 3 tahun. Sebenarnya petani perlu hidup tiap hari. Jadi mereka itu cenderung ke kopi itu ditanam tapi tidak dipelihara. Apa yang ditanam di kopi itu sisa-sisa di tanaman lain. Jadi tumpang sarinya kalau dia nanam kopi, di bawah ditanami cabai, ditanami sayuran. Jadi pupuk untuk kopi itu hanya sisa-sisa dari situ aja. Dia hanya memupuk pertama kali aja waktu pertama menanam. Sampai saat ini belum dipupuk lagi, gitu kan. Saya mempelajari itu, ternyata hutan itu memberikan segala-galanya pada tumbuhan asal tidak diganggu. Ya, kita belajar dari bahwa sebutir biji yang jatuh dari pohon tumbuh dengan jadi kayu yang sangat besar tanpa campur tangan manusia. Dan alhamdulillah ini yang Pak Daum juga dengan metode begitu produksi cukup bagus. Ya, alhamdulillah Pak gitu. Kakarek bisa gitu bisa kuat seseretnya kolakeun murang kali Gitu dah geuning da kieu keneh. Kayaanana masih keneh teu acan kena kana maksimal. Can kena kana maksimal sabab adi teu acan gaduh bagian pasar Pak. Can gaduh pisan adi bagian pasar. Nah, maka cuma datang ke itu ke rumah anu beli teh cuma untuk sampel-sampel Iya, itu. Untuk sampel untuk ya gimana lah. Untuk apakah untuk ngeblend kopi anjeuna gitu, model tipuntang. Beli ke saya 10 kilo gitu ta. Wah, dari Pangalengan itu beli ya 10 kilo gitu. Dari Ciwidey itu gitu dasarnya orang lain bukan nggak tahu honey itu udah tahu semua kan, itu bangga dina pengolahan. Jadi nggak bisa petik-petik geroh-geroh langsung jadi uang. Ya kalau honey kan nggak bisa. Nah itu maka kebanyakan petani di sini juga mainnya di Pulwos Pak, itu di Pulwos mainnya. Nah saya sekarang main di istimewa yaitu di honey. Surat SK itu bukan untuk hak milik, tapi surat izin pemanfaatan hutan. Cara bagi hasilnya sharing, misalkan dapat sakintal ambil 20%. Nah, 20% itu nah 3% untuk LMDH, 2% untuk desa, 15% misalkan untuk ke kehutanan gitu, untuk kehutanan. Nah, sisanya petani. Itu teh cing teh masalah mah saat itu keberatan. Diambil 20% sharing. Nah, itu.
Gak apa-apa pada jangan khawatir. Bisa diatur masalah sharing mah. Saya bukan mengkhianat rakyat, tapi saya mau memakmurkan rakyat. Nah begitu katanya di kementerian. Jadi sangat disayangkan kalau sampai ada kopi enak yang tak terkenal namanya karena keterbatasan produksi. Seperti halnya kopi dari Desa Mekarjaya. Selain upaya masyarakat lokal harus ditingkatkan, sudah seharusnya pemerintah daerah ikut menggali semua potensi daerah penghasil kopi. Siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan, kopi hutan dari desa ini bisa menjadi favorit tak hanya lidah Indonesia tapi juga dunia.